Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana sih kalau kalian sudah tidak kuat bayar pinjol. Tetapi ada 4 hal yang kalian perlu hindari kalau nggak ingin DC lapangan pinjol itu datang ke rumah kalian secepatnya. Jadi simak video ini sampai habis. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar tidak langsung didatangi oleh DC debt collector lapangan dari pinjaman online atau alias pinjol. Nah, kita tahu ya, pinjaman online telah menjadi pilihan populer untuk mengatasi kebutuhan keuangan yang mendesak karena ketersediaan dana secara cepat dan persyaratannya juga minim. Namun seperti hal dengan semua bentuk pinjaman, penting untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ya, sayangnya tidak semua orang itu dapat mengelola pembayaran pinjol dengan lancar. Ada yang gagal bayar, mungkin banyak kebutuhan, mungkin juga banyak alasan yang lainnya. Dan juga ketidakmampuan membayar pinjol dapat berakibat pada berbagai konsekuensi, termasuk potensi kunjungan dari DC lapangan. Nah, biasanya setelah menunggak lebih dari 90 hari, penagihan akan dilakukan oleh debt collector. DC atau debt collector sendiri tidak akan langsung datang ke rumah untuk menagih utang. Nah, mereka akan melakukan penagihan pertama-tama tuh biasanya melalui pesan atau telepon terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu, mereka itu baru akan melakukan penagihan ke rumah. Namun ada beberapa hal yang bikin kedatangan DC pinjol ke rumah kalian tuh lebih cepat dari biasanya. Kenapa seperti itu? Nah, jadi begini, kalau tidak mau hal tersebut terjadi pada kalian, sebaiknya hindari 4 kesalahan yang kalian harus dihindari. Oke, dalam video ini saya akan membahas tindakan-tindakan yang sebaiknya dihindari ketika menghadapi kesulitan membayar pinjol. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengambil pinjaman yang terlalu banyak. Nah, mengambil pinjaman dalam jumlah yang berlebihan merupakan tindakan yang perlu dihindari agar tidak mengundang penagihan dari penagihan utang online atau DC pinjol lebih awal, ya. Jadi catat ya. Nah, keputusan untuk meminjam jumlah yang tidak terkendali dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar cicilan. Dan ini akan menciptakan situasi di mana debitur menjadi target prioritas bagi penagihan utang online kalian. Nah, di sini juga DC pinjol cenderung memberikan prioritas kepada debitur dengan utang yang besar, yang membuat mereka lebih rentan terhadap resiko penagihan. Nah, sampai situ kalian paham ya. Jadi, oleh karena itu, sebaiknya hindari mengambil pinjaman dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Agar kalian tuh dapat mengelola pembayaran cicilan dengan lebih mudah dan mengurangi resiko terlibat dalam penagihan yang intensif. Nah, oke, yang kedua adalah mengabaikan penagihan DC pinjol lewat pesan atau telepon, ya. Nah, di satu sisi penting untuk tidak mengabaikan upaya penagihan dari penagihan utang DC pinjol melalui pesan atau telepon. Nah, DC pinjol umumnya akan menginisiasi proses penagihan melalui komunikasi telepon sebelum mengambil langkah untuk mendatangi rumah debiturnya. Mengabaikan pesan atau panggilan penagihan dapat diartikan sebagai kurangnya niat untuk membayar, dan hal ini dapat membuat kalian menjadi target penagihan yang lebih agresif. Jadi, DC pinjol itu cenderung menganggap serius tindakan debitur yang tidak merespon pesan atau telepon penagihan telepon, dan sebagai respon, mereka mungkin segera mengambil langkah untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah debiturnya atau nasabah yang sedang gagal bayar itu. Jadi, untuk mencegah penagihan, intensitas penagihan dalam masalah lebih lanjut, sebaiknya tetap responsif terhadap upaya penagihan melalui pesan atau telepon. Komunikasi terbuka dengan pihak penagih utang itu dapat membantu mencari solusi yang dapat disepakati bersama. Tapi kalau sudah mentok, nggak punya uang, nggak apa-apa kok, diabaikan aja. Nah, selanjutnya adalah memancing emosi DC pinjol. Nah, ini penting ya, untuk berhati-hati dalam merespon pesan dari penagihan utang online atau DC pinjol. Dan hindari memancing emosi mereka dengan sikap arogan juga. Meskipun secara negatif atau arogan dapat memiliki konsekuensi serius nih, seperti memicu reaksi emosional dari pihak DC pinjolnya sendiri gitu. Karena DC pinjol juga manusia ya. Nah, jika emosi DC pinjol terpancing, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mengambil langkah ekstrim juga, seperti mungkin akan langsung mengunjungi rumah kalian yang sedang gagal bayar. Ini merupakan taktik yang kurang bijaksana untuk meningkatkan ketegangan dengan pihak penagihan utang, karena hal ini dapat memperburuk situasi dan memicu tindakan penagihan yang lebih agresif juga. Jadi sebaiknya pertahankan komunikasi dengan sikap yang sopan, santai aja, nggak perlu emosi, dan juga kooperatif. Nah, jika menghadapi kesulitan dalam pembayaran, sampaikan hal tersebut dengan jelas dan ajukan solusi yang dapat diterima bersama. Mungkin kalian juga bisa
nego bunganya ataupun pakai cara-cara lain. Nah, jadi mempertahankan dialog yang terbuka dan menghindari konfrontasi emosional ini dapat membantu mengelola situasi keuangan dengan lebih efektif dan mencegah tindakan penagihan yang berlebihan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sering berjanji atau janji bayar. Nah, ini penting juga deh untuk menghindari kebiasaan membuat janji, terutama jika tidak memiliki rencana konkret untuk melunasi kewajiban hutang kalian. Jadi jangan janji bayar. Jika belum memiliki strategi yang jelas untuk melunasi utang, sebaiknya hindari membuat janji yang tidak dapat dipenuhi. Nah, seringkali kita itu berjanji tanpa dapat memenuhi janjinya. Nah, hal ini dapat memicu tindakan dari penagihan utang atau DC-nya. Nah, jadi jika seringkali membuat janji yang tidak dapat memenuhinya, DC mungkin akan mengambil langkah-langkah lebih tegas untuk menagih utang yang belum dilunasi. Lebih baik untuk berkomunikasi secara jujur aja deh mengenai situasi keuangan kalian dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Ya, jadi hindari membuat janji tanpa dasar yang kuat. Dan jika memang tidak mampu memenuhi janji pembayaran, segera diskusikan opsional alternatif atau perjanjian pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Nah, jadi dengan cara ini dapat menghindari konsekuensi dari janji yang tidak dapat dipenuhi secara konsisten. Nah, jadi itulah teman-teman ya, 4 hal yang perlu dihindari. 4 hal ini kalau kalian nggak ingin DC lapangan pinjol datang lebih cepat. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.